السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala, fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Setelah Allah perintahkan untuk berperang, dan ini ayat yang sebelumnya adalah ayat pertama dalam perintah jihad fi sabilillah, maka diperintahkan dengan beberapa syarat. Qatilu fi sabilillah alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Pertama diperintahkan fi sabilillah, harus karena Allah, harus di jalan Allah, bukan karena dunia, bukan karena dendam dan lain-lain. Sebagaimana disebutkan dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi pernah ditanya, "Anir rajul yuqatil syaja'atan." Bagaimana kalau seseorang berperang karena keberanian? Karena memang orang ini pemberani dan senang berperang. Wa yuqatil hamiyatan. Dan yang kedua berperang karena emosi, karena kemarahan, karena didorong oleh dendam. Dan ada lagi yang yuqatil riya'an, berperang karena ingin dipuji, ingin disanjung, ingin disebut pemberani. Ayyu dzalika fi sabilillah. Yang mana ya Rasulullah yang dikatakan fi sabilillah?
Maka dijawab oleh Rasulullah SAW. Qala man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang karena menginginkan kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, maka dialah yang fi sabilillah. Berarti perintah Allah qatilu fi sabilillah, syarat pertama adalah harus dengan tujuan li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah, untuk menjadikan kalimat Allah yang paling tinggi. Dan nanti akan diulang kembali, yaitu pada kalimat waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din lillah. Berperanglah hingga tidak ada lagi fitnah, dan berperanglah agar seluruh din hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini dikatakan fi sabilillah. Qatilu fi sabilillah. Syarat pertama fi sabilillah. Syarat kedua, qatilu alladzina yuqatilunakum. Perangi orang-orang yang memerangi kalian. Dua makna sudah kita simpulkan kemarin. Yang pertama, yakni orang-orang kafir harbi, bukan kafir muahad, bukan kafir dhimmi, bukan kafir mustautin, bukan, tapi kafir yang harbi, yang memerangi kalian atau yang bersiap-siap memerangi kalian atau yang memusuhi kalian. Yang kedua, perangilah orang-orang yang berperang. Artinya petarung-petarungnya saja. Perangilah orang-orang yang mengangkat senjata. Artinya jangan anak-anak, jangan perempuan, jangan pendeta-pendeta di gerejanya, jangan biarawan-biarawati yang mereka nggak ikut berperang. Tapi perangilah orang-orang yang mengangkat senjata alias prajurit-prajuritnya. Perangilah mereka-mereka yang berperang. Syarat ketiga, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Yang termasuk melampaui batas adalah al-muslah, mencacati musuh, al-ghulul, merampas pampasan-pampasan perang, membunuh wanita dan anak-anak, membunuh orang-orang tua, dan termasuk melampaui batas adalah membunuh ashabus sawami'. Ashabus sawami' adalah orang-orang yang tidak berperang, yang hanya di gerejanya atau di biaranya. Rasulullah SAW berpesan ketika pasukan akan berangkat perang, ughzu fi sabilillah, qatilu man kafara billah, ughzu wa la taghullu wa la taghdiru wa la tumathilu wa la taqtulu walidan wa la ashabas sawami'. Yang maknanya, berperanglah kalian di jalan Allah, berperanglah orang-orang yang kafir kepada Allah, perangilah, tetapi jangan merampas pampasan perang. Berperanglah, jangan merampok. Wala taqdiru, berperanglah tetapi jangan mengingkari janji. Kalau ada perjanjian, penuhi perjanjian itu. Wala tumatsilu, dan jangan mencacati musuh. Jangan membunuh anak-anak, dan jangan membunuh ashabus sawami'. Ashabus sawami' orang-orang yang biasa di gerejanya saja, di tempat ibadahnya saja, atau di biaranya saja, maka mereka juga tidak boleh dibunuh. Ini juga hadis sahih, dikeluarkan oleh Muslim fi sahih. Maka setelah itu Allah katakan, waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka dimanapun mereka berada, dan usir mereka dari mana mereka mengusir kalian. Dan dalam ayat-ayat lain disebutkan yang mirip dengan ini. Perangilah mereka dimanapun kalian dapati mereka, dan kepunglah mereka. Disuruh untuk berperang
dengan berbagai macam bentuk peperangan, apakah defensif ataupun ofensif, dengan strategi bertahan atau menyerang. Wal fitnatu asyaddu minal qatl juga sudah dibahas. Karena fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan, maka jangan dicerca peperangan yang dilakukan oleh muslimin. Karena peperangan itu untuk menghilangkan fitnah. Karena fitnah lebih dahsyat dari sekedar pembunuhan. Fitnah lebih mengerikan, yaitu kekafiran kepada Allah, menentang Allah, berbuat kesyirikan kepada Allah, itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Wala tuqatiluhum 'indal Masjidil Haram, dan jangan perangi mereka di sisi Masjidil Haram, di tempat suci, yaitu tempat yang dibatasi dengan batas-batas haram. Di mana itu tempat haram? Yang dibatasi dengan miqat-miqat. Begitu masuk dalam miqat, maka itu sudah daerah haram, sudah tempat suci yang tidak boleh berperang di sana. Hatta yuqatilukum fi, kecuali kalau mereka yang memerangi kalian di tempat tersebut. Ini saya ulangi sedikit agar nyambung dengan apa yang akan kita baca nanti, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan nasyahrul haramu bisyahril haram wal hurumatu qisas. Bulan haram dibalas dengan bulan haram. Pelanggaran-pelanggaran haram maka dibalas dengan itu. Pelanggaran-pelanggaran kesucian kita balas di tempat yang sama. Ini khonibina azakumullah berkait dengan apa yang kita ingatkan sekarang ini, yaitu kalau mereka memerangi kalian di tempat haram, maka lawan. Di tempat itu juga, ya terpaksa. Di tempat itu juga. Kalau mereka memeranginya di bulan haram, maka lawan. Di bulan itu juga, na'am, di bulan itu juga. Ini salah satu tafsir dari asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas. Walaupun ada tafsir yang kedua nanti, yaitu bahwa umrah yang digagalkan oleh mereka musyrikin itu di bulan Dzulqa'dah dan dibayar, diqadha di tahun berikutnya di bulan yang sama, bulan Dzulqa'dah. Dan bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan haram. Artinya bulan haram yang gagal kemarin diganti di bulan haram juga, di bulan Dzulqa'dah juga. Maka Allah katakan di sini hatta yuqatilukum fi, berarti pelarangan tadi muqayyad berkait dengan hatta yuqatilukum fi, hingga mereka yang memulai. Fa in qataluukum, kalau mereka yang memulai memerangi kalian, faqtuluhum, maka perangi mereka. Kadzalika najzi, kadzalika jazaa'ul kafirin, demikianlah balasan untuk orang-orang kafir. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim, kalau mereka mau berhenti dari kekafirannya, berarti masuk Islam. Berhenti dari kesyirikannya, berarti sudah bertauhid. Maka sungguhnya Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pintu taubat masih terbuka. Walaupun mereka pernah memerangi, walaupun mereka pernah membunuh muslimin. Naam, walaupun pernah membunuh muslim, walaupun pernah membunuh sahabat yang mulia Hamzah, paman Rasulullah SAW radhiyallahu taala anhu. Naam, walaupun pernah membunuh orang terbaik paman Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Setelah itu masuk Islam, yaitu Wahsy. Bagaimana? Tidak diterima? Diterima. Hanya saja Rasulullah SAW menyatakan, hindarkanlah wajahmu dari wajahku, karena kalau aku melihat wajahmu, aku teringat Hamzah, kata Rasulullah SAW. Hanya itu ucapan Rasulullah SAW. Yani hindarkan wajahmu dari wajahku, agar aku tidak ingat
tentang perbuatanmu dulu. Kalau aku melihat wajahmu, aku ingat Hamzah. Ingat bagaimana engkau membunuh Hamzah ketika perang Uhud. Adapun taubatnya diterima. Hindun bintu Utbah, yang bahkan bukan hanya menyuruh Wahsy membunuhnya, bahkan meminta untuk keluarkan jantungnya karena ingin mengunyahnya. Tapi ketika masuk Islam diterima. Ketika Rasulullah SAW membayat dengan bayatun nisa, membayat dengan bayatnya perempuan, ini untuk jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Ketika disebut jangan membunuh anak-anak kalian, wanita ini menjawab, anak-anak aku sudah kau bunuh semua ya Rasulullah. Ketika bicara tentang jangan berzina, mana ada orang merdeka berzina? Zina itu kebiasaan orang rendahan para budak. Ketika ditanya jangan mencuri, ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan bakhil. Ketahuan ketika bicara Abu Sufyan. Maka diketahuilah oleh Rasulullah SAW karena ada balik hijab bahwa itu adalah Hindun. Engkaukah Hindun? Iya ya Rasulullah. Diterima Islamnya. Padahal tahu ketika berkata bahwa suamiku Abu Sufyan bakhil, bolehkah aku mencuri sekedar untuk belanjaku? Rasulullah menjawab, boleh bil ma'ruf, dengan baik, dengan sewajarnya. Dengan sewajarnya. Kaum muslimin yang saya hormati, ala kulli hal, kisah-kisah tersebut ma'ruf. Bagaimana orang yang dulunya pernah berbuat yang sangat keji, sangat jahat, ketika masuk Islam diterima. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka mau berhenti, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah. Wa yakuna ad-din lillah. Maka jadilah agama ini hanya milik Allah. Diingatkan kembali bahwa yang namanya jihad fi sabilillah harus karena Allah dan harus fi sabilillah. Kalau bukan fi sabilillah tidak dikatakan jihad. Maka terorisme bukan jihad karena bukan fi sabilillah. Yang diajak untuk yang kata mereka jihad dalam tanda petik, ternyata orang-orang yang BSH, barisan sakit hati. Orang yang digusur tanahnya untuk jalan tol, dipanas-panasi, aduh kita lawan, kita jihad fisabilillah. Jihad apa jihad? Jihad apa jihad? Kalau yang namanya jihad fisabilillah dan melawannya orang-orang kafir yang kafir billah, kafir yang harbi. Kalau melawan muslimin yang salat dan puasa, ya berarti bukan jihad fisabilillah. Kalau berjihadnya karena marah digusur, ya bukan jihad fisabilillah. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada ucapan Allah Subhanahu wa taala, qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka, orang-orang kafir harbi tadi, sampai tidak ada lagi fitnah. Ada riwayat, ada kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di masa fitnah terjadinya pertikaian kaum muslimin di masa Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhuma dan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Abdullah bin Umar tidak ikut berperang, tidak di pihak Hajjaj bin Yusuf, tidak pula di pihak Ibnu Zubair. Tetapi beliau salat haitsu wajadul jamaah. Beliau salat dimanapun dia mendapati jamaah salat. Mendengar azan di satu sisi, ternyata orang-orangnya Hajjaj bin Yusuf yang qomat atau yang azan, maka salat bersama mereka berjamaah. Ketika dia di tempat lain terdengar azan dan qomat, ternyata mereka adalah jamaahnya Ibnu Zubair, Ibnu Umar salat bersama mereka. Tidak peduli, dimanapun dia mendengar azan, dia ikut berjamaah, di sana ataupun di sini. Sampai mereka bertanya kepada Abdullah bin Umar, didatangi oleh dua orang dari pengikutnya Ibnu Zubair. Keduanya berkata, innan nas
Dayya'u wa anta ibn Umar wa sahibun Nabi. Sesungguhnya manusia dalam keadaan terlantar. Sedangkan engkau adalah Ibnu Umar, sahabat Nabi. Fama yamna'uka an takhruj? Apa yang menghalangimu untuk tidak ikut memberontak melawan Hajjaj? Faqala yamna'uni anna Allah harrama dama akhi. Yang menghalangiku adalah Allah melarang untuk menumpahkan darah saudaraku sendiri, karena mereka muslimin. Qala, keduanya berkata lagi, alam yaqulillah qatiluhum hatta la takuna fitnah? Bukankah Allah berfirman, perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah? Faqal, maka Abdullah bin Umar menjawab, qatalna hatta la takun fitnah wa kana ad-dinu lillah. Kami sudah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, dan sampai hilang fitnah dan sampai agama hanya milik Allah. Kapan itu? Dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Fatah, semuanya itu untuk apa? Li'ila'i kalimatillah, untuk menghilangkan fitnah dan menjadikan agama hanya milik Allah. Apa fitnahnya? Syirik, sampai tidak ada kesyirikan lagi, enggak ada kekufuran lagi, sampai agama hanya milik Allah. Kami sudah berperang bersama Rasulullah SAW sampai tidak terjadi fitnah dan agama hanya milik Allah. Wa antum turiduna an tuqatilu hatta takuna fitnah, sedangkan kalian berperang hingga terjadi fitnah. Lihat dibalik oleh Ibnu Umar, kalian bukan berperang untuk menghilangkan fitnah, tetapi engkau berperang hingga terjadilah fitnah. Wa hatta yakuna ad-din li ghairillah, akhirnya agama ini bukan lagi milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah azakumullah, diriwayatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dengan sanadnya. Disebutkan pula dari riwayat lain masih dari Abdullah bin Umar, mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma hamalaka ala an tahujja 'aman wa tuqim 'aman? Ya Ibnu Abdurrahman, mengapa engkau haji 1 tahun, tahun berikutnya enggak haji? Wa tatrukul jihad fi sabilillah, dan engkau meninggalkan jihad fi sabilillah. Jadi ketika biasanya beliau haji, giliran ada fitnah beliau tidak haji, tidak ke Mekah, karena di Mekah ada fitnah. Mengapa engkau biasa haji ke Mekah, giliran ada jihad engkau tidak haji? Engkau meninggalkan jihad fi sabilillah. Dijawab oleh Abdullah bin Umar ketika mereka berkata, wa qad alimta ma raghaballahu fi, padahal engkau tahu wahai Ibnu Umar, wahai Abu Abdurrahman, bagaimana Allah menganjurkan untuk berjihad fisabilillah. Beliau menjawab, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, bunyal islamu ala khamsin, dibangun Islam di atas 5, di atas iman kepada Allah dan Rasulnya, salat 5 waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat dan haji. Qalu ya Aba Abdurrahman, ala tasma' ma dzakara Allah? Wahai Aba Abdurrahman, apakah engkau tidak mendengar ucapan Allah? Wa in ta'ifatan minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma faqatilu allati tabghi. Tidakkah kau membaca ayat ini? Kalau ada yang bughat, maka perangilah mereka. Tidak akan mendengar ucapan Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Qal, dijawab oleh Ibnu Umar, fa'alna, kami sudah melakukan. Fi ahdi Rasulullah, di zaman Rasulullah SAW. Waktu itu Islam masih sedikit. Fakana ar-rajul yuftan fi dinihi imma qataluhu aw 'adzabuhu. Seseorang diberi oleh Allah ujian, fitnah-fitnah, sebagian dibunuh, sebagian diazab, disiksa, sampai kemudian Islam menjadi banyak. Bagaimana pendapatmu dengan Ali dan Utsman? Khairuddin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Mereka berbicara dan mereka mencari dalih-dalih sampai menyebutkan dengan Ali dan Utsman. Maka dijawab, adapun Utsman afa anhu,
Adapun antum karihtumuh an ya'fu an. Adapun Utsman dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalian tidak mau dimaafkan. Wa amma Ali fa ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khatanihi. Adapun Ali maka itu adalah ponakan Rasulullah SAW sendiri. Faqala hadza baituhu. Hal tarawun, ini rumahnya. Apakah kamu tidak lihat? Ibnu Umar bertanya kepada mereka dan ditanya oleh mereka alasan-alasan mereka berperang. Adapun ijtihadnya Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu, beliau merasa dibaiat sebelum dibaiatnya Yazid bin Muawiyah. Maka dia merasa lebih dulu, lebih sah. Masing-masing dengan ijtihadnya. Sedangkan sikapnya Utsman ketika melihat ada pemberontak-pemberontak, Utsman sabar, tidak menyuruh untuk berperang. Maka ditanya, bagaimana dengan Utsman? Beliau imam, beliau amir, beliau khalifah. Tetapi ketika disuruh atau diminta, wahai Amirul Mukminin, perintahkan kami untuk menumpas mereka, Utsman menyatakan, tidak, aku tidak akan memerintahkan satu perintah yang akan menyebabkan pertumpahan darah tengah-tengah kaum muslimin. Bagaimana pendapat kalian tentang Utsman? Adapun Utsman dimaafkan, katanya. Beralasan. Kembali kepada kita. Ala kulli hal, berarti makna fitnah adalah kesyirikan dan kekufuran. Sedangkan makna dinulillah hendaklah yang tegak sebagai hukum, sebagai syariat adalah Islam. Qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahu fala udwana illa 'ala adh-dhalimin. Kalau mereka tidak mau berhenti, maka tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang zalim. Atau kalau mereka mau berhenti, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali kepada orang-orang zalim yang tidak mau berhenti. Disebutkan dalam syarahnya, dalam tafsirnya, yakuna ad-dinu lillah, yani yadhhar dinullah ala sairil adyan, sampai agama Allah yang paling zahir, yang paling unggul, yang paling menang. Wa yadfa kullama yu'ariduh, dan bisa mengalahkan semua yang menentangnya. Minasyirki wa ghairih, dari kesyirikan-kesyirikan dan lain-lainnya. Wa huwal muradu bil fitnah, dan itulah yang dimaksud dengan fitnah, yaitu kesyirikan. Fa idza hasala hadzal maqsud fala qatla wala qital. Kalau sudah didapatkan tujuan ini, maka tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi peperangan. Fa in intahu an qitalikum, kalau sudah berakhir, sudah berhenti, mereka tidak lagi memerangi kalian di Masjidil Haram, fala udwana illa 'ala zalimin, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Ai falaysa 'alaihi minkum i'tida, yakni tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kejahatan pada kalian, illa man zalama minhum, kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Walaupun muslim, kalau berbuat zalim maka dikisos. Di bulan haram, na'am, di bulan haram. Ketika bulan haram dia membunuh. Bukan hanya melanggar kesucian Makkah, kesucian bulan haram, juga melanggar kesucian darah kaum muslimin. Maka dikisos. Di bulan yang sama, na'am. Apa alasannya? Ayat berikutnya. Asy-syahrul haramu bisyahril haram wal hurumatu qisas. Bulan haram dengan bulan haram. Dan hurumat ada qisasnya. Harus diqisas. Berarti fala udwana illa 'ala adh-dhalimin, ala adh-dhalim, ala man yadhlim, atas orang-orang yang berbuat zalim, maka tetap diperlakukan pada mereka hukuman-hukuman, hukum-hukum had, hukum-hukum qisas. Fa innahu yastahiq al-mu'aqabah biqadri
zulmihi. Mereka harus dihukum sesuai dengan kadar kezalimannya. Asyahrul haram bi syahril haram wal hurumatu qisas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya bahwa bulan haram dengan bulan haram. Di sini ada beberapa kemungkinan makna dan tafsir. Yahtamil an yakuna al-murad bihi ma waqa'a min saddil musyrikin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kemungkinan tafsir pertama bahwa yang dimaukan dengan ayat ini adalah apa yang terjadi pada Rasulullah dan para sahabatnya ketika dihalangi masuk ke Masjidil Haram. Yaitu Al-Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah, ketika terjadi perdamaian Hudaybiyah atau terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Mereka dihalangi anid-dukhul li Makkah. Anid-dukhul li Makkah. Mereka terhalang untuk masuk ke Mekah di daerah yang bernama Hudaybiyah. Maka terjadilah perbincangan-perbincangan. Diutus Utsman bin Affan. Kemudian tertahan di Mekah, tidak kembali pada waktu yang harusnya dia kembali. Sampai beberapa hari, maka terdengar berita bahwa Utsman dibunuh. Maka Rasulullah SAW membaiat mereka dengan baiat yang terkenal dengan baiatur Ridwan. Baiatur Ridwan terjadinya di bawah pohon. Rasulullah SAW berdiri di bawah pohon ketika itu, dan mereka berbaiat untuk siap mati membela Islam dan membela Utsman. Ini siap bertempur, siap berperang. Dan ini yang menunjukkan bahwasanya walaupun di tempat haram, walaupun di bulan haram, kalau mereka melakukan i'tida, memerangi dan memulai peperangan, maka kaum muslimin dibolehkan untuk melawan mereka. Sudah bersiap-siap, sudah bersumpah, sumpah mati fi sabilillah, membela agama Allah, membela Islam dan membela kaum muslimin. Tapi ternyata terjadi atau urung kembali karena datang berita Utsman masih hidup. Maka diurungkan kembali niatnya. Yang terjadi bukan peperangan, tetapi justru gencatan senjata atau perjanjian Hudaybiyah untuk tidak berperang selama 10 tahun. Tidak saling mengganggu selama 10 tahun. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala asy-syahrul haram bi syahril haram adalah karena kasus itu. Mengapa? Apa kaitannya? Karena dalam perjanjian Hudaybiyah disebutkan bahwa tidak boleh kalian masuk pada tahun ini, tapi tahun depan pada bulan yang sama, dan diberi waktu hanya 3 hari. Maka ditebuslah pada tahun berikutnya yang disebut umrahnya dengan umratul qadha, umrah mengqadha yang gagal kemarin. Pada bulan yang sama, bulan Dzulqa'dah, pada bulan yang sama, di tempat yang sama, bulan yang sama, asyahrul haram bi syahril haram, wa qaduhum ala dukhuliha min qabil. Kemudian Allah ganti mereka untuk masuk ke tempat tersebut, untuk umrah, untuk haji di bulan yang sama, min qabil pada tahun berikutnya. Wa kana sad wal qada fi syahril haram, ditahannya di bulan haram, wal qada di bulan haram juga. As-sad wal qada kedua-duanya fi syahril haram. Asy-syahrul haram bi syahril haram, bulan haram dibalas dengan bulan haram. Bulan haram diganti dengan bulan haram. Kaum muslimin yang saya hormati, sesungguhnya tidak ada perbedaan sama sekali, bahkan yang ada kelebihan. Apa itu kelebihannya? Aman, tentram, tidak takut. Beberapa sahabat ketika itu berpikir, kenapa tidak memaksa masuk? Mengapa tidak memaksa masuk saja? Bukankah kita orang-orang yang pemberani, kuat, laki-laki yang gagah? Kenapa kita tidak memaksa masuk ke Mekah? Kenapa kita mau dihalangi dan mau disuruh pulang? Bukankah ini kerendahan ya Rasulullah? Kata beberapa sahabat.
Bahkan beberapa sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah menjanjikan dalam mimpimu bahwa kita pasti akan masuk Masjidil Haram? Kata Rasulullah SAW, apakah aku berkata tahun ini? Tidak ya Rasulullah. Baik. Kalau tidak, berarti kita pasti akan masuk, walaupun bukan tahun ini. Ada yang datang kepada Abu Bakar, bertanya, ya Abu Bakar, bukankah kita ini di atas kebenaran? Bukankah kita orang-orang kuat? Bukankah kita orang yang siap berperang? Kenapa kita tidak melawan saja? Kenapa kita terima kehinaan ini? Bukankah Nabi sudah menjanjikan kita akan masuk Masjidil Haram? Kata Abu Bakar, iya. Dan ucapan Rasulullah pasti benar. Apakah Rasulullah pernah berkata tahun ini? Kata mereka, ya memang tidak. Baik, pasti. Ucapan Rasulullah pasti benar. Pasti kita akan masuk, walaupun bukan tahun ini. Jawabannya sama persis dengan jawaban Rasulullah SAW. Maka ternyata mereka benar-benar masuk pada bulan yang sama. Bulan Dzulqa'dah. Sama-sama bulan haram. Apa bedanya? Syahril haram bisyahril haram. Bulan haram diganti dengan bulan haram. Bulan Dzulqa'dah diganti dengan bulan Dzulqa'dah. Umrah diganti dengan umrah. Asyal muskilah. Apa masalahnya? Kalau kalian maksa ketika itu, ada beberapa madarat. Yang pertama, melanggar bulan haram, yang tidak boleh berperang. Kedua, melanggar tanah haram, yang tidak boleh menumpahkan darah di sana. Yang ketiga, kalian masuk dalam keadaan tidak aman. Bagaimana mungkin mau sa'i, mau umrah, mau ibadah dalam keadaan tidak aman? Khawatir dipanah, khawatir ditusuk dari belakang, khawatir ditikam, khawatir. Tidak bisa. Nggak akan bisa beribadah dengan baik kalau tidak aman. Maka ayat yang turun ketika itu, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. Berbuat adillah, sesungguhnya itu lebih dekat kepada ketakwaan. Maka dalam tafsir ayat ini, makna adil adalah mencocoki hukum-hukum syariat untuk tidak melanggar bulan haram. Makna adil adalah mencocoki syariat untuk tidak melanggar tanah haram, walaupun kalian benci mereka, walaupun kalian jengkel pada mereka, walaupun kalian marah pada mereka. Jangan yajrimannakum, jangan sampai membawa kalian kemarahan kalian untuk berbuat tidak adil. Tetaplah di atas syariat. Tetaplah di atas syariat. Maka dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, asy-syahril haram bi syahril haram, artinya diganti oleh Allah. Bulan yang sama, bulan haram, bulan Dzulqa'dah, dalam keadaan kalian aman. Beribadah dengan aman. Bahkan musyrikin yang ketakutan, mereka menjauh dari Mekah ke bukit-bukit, mengosongkan Mekah. Betapa nikmatnya saat itu kaum muslimin haji. Mereka tawaf, mereka sa'i dalam keadaan musyrikin tidak mengganggu, nonton dari puncak-puncak bukit. Dan mereka berkata dalam hati mereka, bahkan ada yang terucap dari mereka, inna lahu la sya'n, inna lahu la sya'nun, sesungguhnya pada dia ada urusan besar. Mereka melihat dari atas. Ketika Rasulullah SAW berjalan, semua berjalan bersama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berlari-lari kecil, mereka berlari-lari kecil. Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk idtiba, mengeluarkan lengan kanannya, sehingga kelihatan otot-otot mereka gagah, kuat. Mereka melihat begitu banyaknya kaum muslimin yang gagah berani, semuanya tunduk pada Rasulullah SAW. Inna lihada atau inna lahu la sya'n, sesungguhnya orang ini punya urusan besar, akan menjadi tokoh besar. Karena dituruti, berjalan semua, berlari kecil semuanya mengikuti Rasulullah SAW. Dalam keadaan mereka melihat dari atas bagaimana gerakan haji mereka. Ini hikmah yang sangat besar, didapat karena taat pada syariat. Hikmah yang sangat besar didapat karena mereka bersikap adil, tidak bersikap emosional. Apa? Syahrul haram bi syahril haram. Jangan khawatir, bulan haram akan diganti dengan bulan haram. Sama. Tidak beda.
Wa qala rahimahullah, wa huwa Dzul Qa'dah. Bulan haram yang dimaksud adalah bulan Dzul Qa'dah ketika itu. Fayakunu hadza bihadza. Maka jadilah yang ini digantikan untuk yang itu. Fayakunu fihi tatyib liqulubi sahabah. Maka ayat ini menenteramkan hati para sahabat. Akan diganti dengan bulan yang haram, bulan yang sama, bulan suci. Bitamami nusukihim wa kamalih. Maka tentramlah hati-hati para sahabat. Tenanglah mereka menerima keputusan Rasulullah SAW untuk mengalah dan pulang. Menerima perjanjian Hudaybiyah yang mungkin sepintas kelihatan timpang. Pertama, untuk tidak saling mengganggu selama 10 tahun. Kedua, untuk kalian pulang pada tahun ini, dan tahun depan diizinkan 3 hari saja, tidak boleh lebih. Yang ketiga, hendaklah orang yang masuk Islam dari Mekah kembalikan ke Mekah, dan orang yang murtad dari Madinah ke Mekah tidak boleh dikembalikan. Seperti timpang. Tapi semuanya kebaikannya buat kaum muslimin, justru kejelekannya atas mereka sendiri. Bagaimana dengan yang tadi, yang ketiga dan keempat, yang timpang tadi? Yang masuk Islam dikembalikan. Di antaranya anaknya Suhaib Ibni Amr, anak tokoh mereka sendiri yang mencatat perjanjian. Anaknya masuk Islam. Maka dikatakan oleh Tufail, ingat perjanjian. Maka dikembalikan. Ya Rasulullah, aku mau kembali. Kita terikat perjanjian. Tetapi mukmin tetap mukmin dimanapun dia berada. Sampai masuk Islam kedua, ketiga, sampai 70 orang. Maka mereka memilih tempat tersendiri di dusun yang namanya Is, dipimpin oleh Abu Jandal. Sampai 70 orang. Merepotkan mereka sendiri akhirnya. Ini khonidina azakumullah hikmah. Adapun orang murtad, kita tidak butuh orang murtad. Jangan kembalikan pada kami. Kalau dikembalikan kepada kami bunuh dia. Apa hukumnya orang murtad? Yustatab salasata ayyam wa in taba wa illa duribat unuquh. Itu hukumnya orang murtad. Karena tidak diperlukan. Ngapain? Apa untungnya buat kita? Sama sekali nggak ada untungnya. Ambil buat mereka. Dikembalikan, kembalikan. Nggak usah dikembalikan, jangan dikembalikan. Biarkan. Termasuk yang keempat. Yang keempat, ada suku di dekat Mekah, di sekitar Mekah, tapi bukan di Mekah. Sebagian besar mereka muslimin. Maka dalam keputusan tersebut bahwa mereka termasuk kita, termasuk muslimin. Walaupun berada di dekat kalian, hukumnya hukum kami. Jangan ganggu mereka sebagaimana kalian jangan ganggu kami. Kami tidak saling mengganggu sebagaimana perjanjian. Ternyata ketika mereka sudah tidak sabar melihat perkembangan Islam terus menerus, karena dengan berhentinya Quraisy mengganggu, pintu dakwah terbuka lebar. Maka kaum muslimin berdakwah ke sana kemari, ke Mesir, ke Afrika, ke Syam, kemana-mana. Maka mereka gelisah melihat kaum muslimin bertambah lagi. Bahkan disebutkan di dalam catatan sejarah, itu jumlahnya 1 tahun atau 1 tahun lebih saja sudah sekian puluh kali lipat. Yang tadinya waktu Hudaybiyah hanya 1.000 sekian ratus orang, itu ketika Fathu Mekah sudah 12.000 orang. Berapa kali lipat itu? 12.000 orang jumlahnya dalam waktu yang singkat. Makanya ahli tafsir menyatakan inna fatahna laka fatham mubina. Apa yang dimaksud fathah dalam ayat ini? Bukan Fathu Mekah, tapi yang dimaksud inna fatahna laka fathan mubina adalah Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Karena dengan perjanjian Hudaybiyah Allah bukakan pintu dakwah seluas-luasnya, dan muslimin atau manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong sekian banyaknya, berlipat kali jumlahnya. Maka inna fatahna laka fathan mubina, kami sudah buka untuk kalian dengan pembukaan yang sangat jelas. Itu adalah perjanjian Hudaybiyah.
Walaupun kita tidak melepaskan adanya khilaf, memang ada yang berpendapat Fatu Mekah, tapi yang rajih bahwa fath di situ adalah Hudaybiyah. Allah taufiq wal afiyah, Allah hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.